Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al Fauzan dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi, ingin mengerjakan soal ujian akhir semester mata kuliah Matematika Bisnis yang diampu oleh Ibu Sarwati Rahayu ST MMSI. Nah, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja mengerjakan soalnya. Nah, pada soal nomor 1, yaitu soal mengenai himpunan. Di sini ada himpunan semesta dan juga himpunan-himpunan lainnya. Nah, namun ini tulis dengan notasi yang berbeda. Lalu di sini tanyakan adalah yang poin A berapa, A irisan B, lalu gabungan C komplement sampai seterusnya. Nah, kita akan mengerjakan yang A dulu. Nah, nanti akan saya cut atau saya jeda videonya agar saya tulis ulang soalnya untuk irit tempat penulisan di whiteboardnya. Oke, tulis ulang. Nah, kita akan mengubah ke dalam bentuk biasa dulu nih, dari sebelum notasi seperti ini ke notasi yang dapat mudah dibaca untuk kita operasikan nanti. Nah, ini cara bacanya adalah A adalah himpunan X dengan X anggota U, di mana X adalah bilangan genap. Nah, berarti bilangan X yang bilangan genap dari himpunan semesta ini yang mana saja nih yang genap? Berarti yang genap itu ada 2, 4, 6, 8, dan juga 10. Nah, itu bisa kita tulis karena dia bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini adalah anggota himpunan dari himpunan A. Nah, lalu kita lanjut ke himpunan B. Cara bacanya adalah B adalah himpunan X dengan X anggota A, di mana X adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima itu adalah yang kalau difaktorkan dia hanya memiliki satu faktor. Itu berarti ada 2, 3, 5, 7, dan juga 9. Terus di sini 2, 3, 5, 7, dan 9. Nah, lalu ini yang terakhir ada C adalah himpunan X dengan X anggota U, di mana X lebih besar daripada 5. Nah, angka yang lebih besar daripada 5 yaitu dari 6 sampai 10. Ini langsung saja kita tulis. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini adalah bentuk biasanya. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk biasanya, kita bisa langsung ke pengoperasian perhitungannya. Nanti kita akan mengerjakan setelah ini. Nah, tadi di video sebelumnya, di penulisan sebelumnya saya salah tulis, saya lupa. Ternyata angka 9 itu tidak termasuk bilangan prima karena dia memiliki dua faktor, yaitu 3 dan 9. Jadi 9 itu tidak masuk ke dalam bilangan prima. Jadi bilangan primanya hanya 2, 3, 5, dan 7. Nah, sekarang setelah kita ubah ke dalam bentuk biasa, kita operasikan A irisan B gabungan C komplement. Nah, lalu cara mudahnya kita hitung dulu yang bagian sini, baru yang hitung C komplementnya. Nah, sekarang kita hitung dulu A irisan B. Nah, A irisan B ini berarti di antara A dan B mana anggota himpunan yang bukan memiliki tapi yang sama, angkanya sama gitu. Nah, kalau kita lihat dari anggota himpunan A dan juga B yang sama itu hanya ada satu angka, yaitu hanya angka 2. 4 hanya ada satu di sini, 3 juga hanya ada satu, 5, 6, 8, 7, begitu pun dengan 10. Jadi kita sudah menemukan A irisan B-nya. A irisan B-nya adalah 2. Lalu kita tulis di sini, di sini saja. Tidak 4. Maka A irisan B sama dengan 2. Nah, lalu kita cari C komplementnya. Nah, C komplement itu artinya bisa kita analogin sederhananya anggota himpunan yang selain C. Berarti C komplement itu berarti C lain C. Berarti C komplementnya. Nah, cuma kita lihatnya di himpunan semestanya. Anggota di himpunan semesta yang
selain C yang nggak ada anggota C-nya itu berapa? Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Karena kan C itu kan 6 sampai 10. Berarti di anggota himpunan semestanya itu kan 1 sampai 10. Nah, karena 6 sampai 10 ini anggota si C, berarti C komplemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis saja. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu kita operasikan nih. A irisan B gabungan C komplemennya berapa? A irisan B gabungan C komplemen. Nah, kalau gabungan berarti semua angkanya digabung. Dari 2, 1, 2, 3, 4, 5 berarti digabung. Cuman bukan diredondasikan, tidak diulang ya, hanya itu satu kali saja. Berarti kalau digabung hanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka jawaban dari A irisan B gabungan C komplemen adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi inilah jawaban untuk pertanyaan A irisan B gabungan C komplemen. Jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah kita mengerjakan yang poin A, sekarang kita lanjut ke poin B. Poin B-nya itu adalah di sini A gabungan C, berapa A gabungan C selisih B. Nah, langsung kita hitung saja. Caranya sama seperti tadi. Kita hitung dulu A gabungan C-nya berapa. Hitung sini A gabungan C. Oke, nah kita cari dulu A gabungan C. Berarti kita lihat nih, A dengan C. Kita gabung saja anggota himpunannya, tapi jangan kita ulang. Berarti ada tulis 2, lalu 4, lalu ada juga 6 ada, lalu 7, lalu ada 8, lalu 9, dan juga 10. Ada A gabungan C adalah 2, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10. Itu kita tulis ulang saja B-nya agar memudahkan. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, dan 7. Nah, lalu kita langsung operasikan. Kita hitung selisih B-nya. A gabungan C selisih B. Selisih ini seperti kebalikan lawan dari irisan. Kalau irisan itu kita mencari yang sama, kalau ini kita menghilangkan yang sama dari A gabungan C dan juga B. Nah, A gabungan C-nya di sini kita lihat A gabungan C, namun hanya berlaku untuk A gabungan C di bagian A gabungan C-nya saja. Di sini A gabungan C kan ada 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. B-nya 3, 5, 7. Nah, kita akan menulis ini di sini, namun kita hilangkan angka yang samanya. Di sini kan 2 sama nih, berarti dia tidak lolos. Kita tulis ulang 4. Nah, 3 tidak kita tulis. Kenapa? Karena dia tidak ada di sini. Kita hanya berfokus pada di angka sini saja. Kita tulis 4, lalu 6 boleh, lalu 7 ada, jadi 7 tidak lolos, tidak diketik, tidak tulis, lalu tulis lagi 8, 9, 10. Ya, ini adalah jawaban untuk poin B. Jadi A gabungan C selisih B sama dengan 4, 6, 8, 9, dan juga 10. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mengerjakan yang poin C, masih materi himpunan. Nah, kalau soalnya seperti ini, kita bisa bagi beberapa poin dulu. Kita kerjakan dulu yang ini, baru yang ini. Setelah itu baru kita gabungkan atau kita operasikan. Nah, sekarang kita cari dulu A komplemen irisan B-nya. A komplemen irisan B.
Nah, berarti A komplemennya itu himpunan semesta yang angkanya selain A. Nah, di sini gampang karena A-nya itu bilangan genap dan di sini di himpunan semesta itu ada bilangan genap dan ganjil. Karena ini kita mencari anggota himpunan selain A, ini kita tulis saja lawan lawan bilangan dari genap yaitu ganjil. Itu 1, 3, 5, 7 dan juga 9. Karena genapnya itu ada di bilangan A. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kita sudah dapatkan A komplemennya. Nah, lalu kita iriskan dengan B. B-nya sudah tidak perlu kita tulis ulang, cuman kalau mau ditulis ulang pun tidak apa-apa. Di sini kan kita sudah ada B-nya nih. Kita cari saja nih mana yang sama. Cuman agar lebih mempermudah kita tulis dulu aja himpunan B-nya. B-nya 2, 3, 5, 7. Kita cari irisannya, berarti kalau irisan itu kita mencari yang sama. Nah, ini kita sudah temukan 3, 3, 5, 5, 7, dan juga 7. Langsung kita tulis saja sebagai anggota himpunan A komplement irisan B. 3, 5, dan 7. Nah, kita sudah dapatkan nih poin yang ini. Lalu kita lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu C selisih A. C selisih A. Kita tulis di sini kali ya. C selisih A. Kelihatan nggak? Nah, kalau C selisih A itu berarti anggota himpunan C yang kita hilangkan anggota himpunan C yang memiliki kesamaan dengan A. Jadi kalau misalkan ada anggota himpunan C yang sama dan juga dengan A, jangan kita tulis yang tidak memiliki kesamaan dengan A. Berarti ini tidak usah kita jabarkan lagi, langsung saja di sini C selisih A itu berarti 6 itu ada, jadi tidak lolos. 7 tidak ada, bisa kita tulis di sini 7 tidak ada, 8 ada, 9 tidak ada, bisa ditulis juga 9, 10 ada. Jadi C selisih A cuma ada 2 anggota, itu 7 dan 9. Nah, baru kita operasikan mencari A komplement irisan B gabungan C selisih A. Nah, ini berarti mungkin sengaja kali. Terus di sini kita tulis, sudah kita temukan kan tadi 357 gabungan C minusnya 79. Nah, ini tinggal kita gabungkan saja, tapi tanpa redundansi atau tanpa pengulangan. Yang berarti maka A komplement irisan B gabungan C selisih A sama dengan 3, 5, 7, dan 9. 3, 5, 7, dan 9. Maka ini adalah jawaban untuk menjawab A komplement irisan B gabungan C selisih A, yaitu 3, 5, 7, dan 9. Nah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu materi komposisi fungsi. Nah, di sini diberikan ada variabel fx 2x min 3 per x ditambah 1, lalu ada variabel gx dengan x min 1 per x tambah 2. Nah, pertanyaannya adalah cari f bundaran gx. Nah, kita masukkan saja rumusnya. F bundaran g x sama dengan f sama dengan f gx. Nanti setiap konstanta yang memiliki variabel x kita ganti dengan gx. Nah, berarti di sini bisa kita tulis f bisa ditulis 2. Nah, setiap variabel x kita ganti dengan gx, berarti x ini sama dengan x min 1 per x plus 2.
dikali X min 1 per X plus 2. X min 1 per X plus 2 dikurang 3 per X-nya masih dengan yang sama yaitu GX. Di sini X min 1 per X plus 2 ditambah 1. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan agar memudahkan proses perhitungannya. Nah, ini cara mengubahnya seperti ini. Nah, cuman ini bisa kita tulis ulang dulu nih. Bisa kita tulis ulang menjadi kasih jongkok 2 X min 1 plus X plus 2 min 3 per X min 1 per X plus 2 ditambah 1. Sorot kayaknya. Nah, ini kita tulis agar memudahkan proses perhitungan. Nah, nanti kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan nih agar memudahkan proses perhitungannya. Nah, yang kita coba yang atas dulu. Yang atas kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Yang sebelumnya seperti ini nanti akan menjadi seperti ini. Kita ubah yang atas dulu. Sama dengan 2 dikali X min 1 per X plus 2 dikurang 3 dikalikan dengan X plus 2. Kita samakan penyebutnya karena ini penjumlahan pecahan per X plus 2. Nah, kita jumlah saja nih. 2 dikali X sama dengan 2X. 2 dikali min 1 sama dengan min 2 per X plus 2. Nah, ini kita jumlah juga. Min 3 kali X sama dengan. Nah, ini bisa saja nih karena penyebutnya sama kita karena penyebutnya sama kita terus satu saja penyebutnya di sini. Jadi bisa kita langsung jumlahkan nanti. Sini. X plus 2 karena ini sama. Nah, lalu kita operasikan saja. Ini kan sudah kita hitung. Ini kita hitung juga nih min 3 dikali X sama dengan min 3X. Min 3 dikali 2 sama dengan min 6. Nah, lalu kita jumlahkan 2X min 2 dari 2X dikurangi min 3X berapa? Sama dengan min X min 2 ketemu min 6 sama dengan min 8 per X plus 2. Nah, yang atasnya sudah kita dapatkan. Hasilnya itu min X min 8 per X plus 2. Nah, ini kita tulis di sini dulu agar saya tidak lupa. Per X plus 2. Nah, sekarang kita cari yang bawahnya. Kita cari yang bawahnya. Cari yang bawahnya sama seperti tadi caranya. X min 1 per X plus 2 ditambah 1 dikalikan dengan penyebut. 2 per penyebut juga. Nah, karena ini sama bisa kita satukan saja langsung. X plus 2. Nah, ini kita tulis ulang. X min 1 ditambah 1 dikali X sama dengan X. 1 dikali 2 sama dengan 2. Maka kita jumlahkan. Di sini X tambah X sama dengan 2X. Min 1 ditambah positif 2 sama dengan positif 1. 2X plus 1. 1 kali 2, 2. Ini X plus 2, oke. Sama X plus 2, X plus 2. X dikurangi X. X min 1, X min 1 sebentar. X min 1 kan. X tambah X sama dengan 2X min 1. Oke, betul. Per X plus 2. Nah, ini yang bawahnya sudah ketemu juga. Kita terus di sini agar tidak lupa. X
plus 1 per X plus 2. Nah, jadi di sini sudah bisa kita jumlahkan nih. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, ini kita lanjut ke sini. Nanti bisa langsung kita tulis seperti ini. Kita samakan penulisannya. Karena ini sudah versi yang sudah kita hitung menggunakan perhitungan pecahan. Itu min X min 8 per X plus 2 per 2X plus 1 per X plus 2. Nah, ini ada kesamaan nih. Ini bisa kita coret. Nah, jadi hasil finalnya atau hasil akhirnya adalah min X min 8 per 2X plus 1. Ini adalah jawaban akhirnya. Jadi F bundaran GX dari nilai Fx dan Gx ini adalah min X min 8 per 2X plus 1. Sekarang kita lanjut ke poin pertanyaan selanjutnya, yaitu G bundaran Fx. Berapa nilainya? Sama rumusnya sama seperti tadi. Itu G bundaran Fx sama dengan Gfx. Jadi kita ubah setiap variabel X dengan angka Fx. Caranya masih sama seperti tadi. Itu ini langsung saja, tidak usah kita tulis lagi G-nya, langsung saja. X-nya sama dengan 2X min 3 2X min 3 per X plus 1 dikurangi dengan 1 dikurangi 1 per X-nya lagi, meski kita tulis di sini 2X min 3 per X plus 1 ditambah 2. Nah, kita hitung dulu yang atas baru yang bawah, sama seperti tadi. Itu 2X min 3 per X plus 1 dikurang 1 dikalikan dengan menyebut X plus 1 per X plus 1. Nah, karena penyebutnya sama, kita saya di sini X plus 1. Lalu kita jumlahkan, ini sudah tidak bisa dihitungkan lagi, jadi 2X min 3 min 1 dikali X sama dengan min X min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Nah, kita jumlahkan untuk yang atasnya 2X dikurangi X sama dengan X min 3 min 3 dikurangi 1 sama dengan min 4 per X plus 1. Nah, sudah kita temukan nilai yang atasnya, pembilangnya X min 4 per X plus 1. Nah, sekarang kita hitung yang bawahnya. Sekarang kita hitung yang bagian bawahnya. Masih sama, 2X min 3 per X plus 1. Namun ditambahkan dengan 2. Ditambah 2 dikali dengan X plus 1 per X plus 1. X plus 1, 2X min 3 ditambah 2. Oke, karena sama, lagi-lagi caranya masih sama, tulis ulang 2X min 3. Nah, ini kita kalikan, ini dengan ini 2 dikali X sama dengan 2X, 2 dikali 1 sama dengan 2. Baru kita jumlahkan 2X ditambah 2X sama dengan 4X min 3 ditambah positif 2 sama dengan min 1 per X plus 1. Nah, kita dapat nilai yang bawahnya 4X min 1 per X plus 1. Lalu kita tulis di bagian sini.
Terus ulang, ini adalah lanjutan dari sini. Ini versi yang sudah dihitung menggunakan perhitungan pecahan per X plus 1 per 4X min 1 per X plus 1. Nah, ini lagi-lagi caranya masih sama. Ini kita coret. Kita dapatkan hasil akhirnya, yaitu X min 4 per 4X min 1. Ini adalah jawaban untuk G bundaran Fx sama dengan GFX. Ini adalah jawaban X min 4 per 4X min 1. Kita sekarang mengerjakan soal selanjutnya, yaitu tentang materi matriks, yaitu mencari inverse dari matriks C dengan ordo 3x3. Berapa C inverse-nya? Nah, untuk mencari inverse, rumusnya itu 1 per determinan C dikalikan dengan adjoin C. Kita cari dulu determinannya, baru kita tentukan adjoinnya. Nah, di sini saya menggunakan rumus yang biasa untuk mencari determinan matriks dengan ordo 3x3. Diagonal utama dikurangi dengan diagonal sekunder. Nah, ini saya tulis ulang 2 baris pertama sesuai rumus. Nah, ini kita hitung secara silang 1 kali 1 kali 0, 1 kali 1 kali 0 ditambah 2 dikali 4 dikali 5, 4 dikali 5 ditambah 3 dikali 0 dikali 6, 2 dikali 1 2 dikali 5, 3 dikali 0 dikali 6 dikurang, karena ini arah berlawanan jadi dikurang 5 dikali 1 dikali 3 dikurang 6 dikali 4 dikali 1. Nah, dikurang 0 dikali 0 dikali 2. Nah, ini langsung kita jumlahkan saja. 1 dikali 1 kali 0 sama dengan 0. Ditambah 2 dikali 4, 8. 8 kali 5 itu 40. Ditambah ini 0. Dikurang ini 15. Dikurang ini 24. Ini min 0 dikali 0 sama dengan plus 0. 0 dikali 2 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita jumlahkan. Minus 15 dengan minus 24 jadi minus 39. 40 dikurang 39 sama dengan 1. Maka ini adalah determinan untuk matriks C. Kita tulis di sini. Determinannya adalah 1. Nah, nanti selanjutnya kita akan menghitung adjoinnya. Baik, sebelumnya kan kita sudah mencari determinannya. Sekarang kita cari dulu bentuk adjoinnya sebelum kita cari inverse-nya. Nah, rumus adjoin itu adjoin C sama dengan kofaktor C ditransposkan. Jadi kita cari transposnya dulu. Caranya itu seperti ini, kayak baris, tutup baris dan juga tutup kolomnya secara bergantian. Lalu sama seperti cara mentransposkan matriks lah pada umumnya. Kita hitung dulu transposnya. Kita buat dulu di sini kotak matriksnya. Nah, baru kita hitung. Cara perhitungannya yaitu dengan seperti ini. Pertama, kita tutup kolom baris 1 dan juga kolom 1. Lalu kita hitung seperti menghitung determinannya. Ini dikali ini, diagonal utama dikurangi dengan diagonal sekunder. 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang 6 dikali 4 berarti 0 dikurang 24 berarti minus 24. Minus 24. Nah, sekarang kita sudah tutup. Tadi sudah tutup kolom yang pertama, kita tutup kolom yang kedua, baris 1 kolom kedua. 0 dikali 0 dikurangi dengan 5 berarti 0 dikali 0 sama 0. 0 dikurang 5 dikali 4 berarti minus 20. Karena ya 5 kali 4 20, 0 dikurang 20 sama dengan minus
20. Nah, lalu pindah lagi kolom berikutnya seperti ini. 0 dikali 6 sama dengan 0. 0 dikurangi 5 dikali 1 sama dengan minus 5. Nah, sekarang pindah ke baris selanjutnya, yaitu baris kedua. Kita tutup di sini seperti ini, yang berarti yang kita jumlahkan adalah 2 dikali 0, 0 dikurang 6 dikali 3 sama dengan minus 18. Kita tulis di sini minus 18. Nah, setelah itu kita tutup lagi. Tadi kita sudah menutup bagian ini, sekarang kita tutup bagian yang keduanya. Berarti 1 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang 5 dikali 3 sama dengan minus 15. Kita tutup bagian terakhir seperti ini. Nah, seperti inilah. Berarti yang terlihat ada 1 dikali 6, 6 dikurangi 5 dikali 2 sama dengan 10. 6 dikurangi 10 sama dengan minus 4. Nah, sekarang baris yang terakhir. Kita tutup di sini. 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Sini positif 5. Lalu kita baris tutup baris yang terakhir, yang kedua seperti ini. 1 dikali 4 4. 1 dikali 4 4 dikurangi 0 dikali 3 berarti plus 4. Nah, baris yang terakhir seperti ini. 1 dikali 1 1. 1 dikurangi 0 kali 2 sama dengan positif 1. Nah, ini transposnya. Nah, baru nanti kita kofaktorkan. Kofaktor itu dia seperti ini bentuknya. Plus min plus min plus min plus min plus. Nah, ini kita kalikan, kita pindahkan ke sini. Jadi minus dikali plus, minus dikali minus, seperti itu. Oke. Kita pindahkan di sini. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Nah, kita kalikan, kita buat lagi matriks baru. Minus 24 dikali plus sama dengan minus 24. Minus 20 dikali minus sama dengan positif 20. Positif 20. Minus 5 dikali positif sama dengan tetap minus 5. Minus 18 dikali negatif sama dengan positif 18. Positif 15, negatif 15 dikali positif tetap negatif 15. Minus dikali minus sama dengan positif 4. Plus minus 4 plus 1. Nah, ini adalah bentuk adjoint-nya. Jadi nanti kita tinggal hitung, implementasikan ke rumus inverse-nya. Nah, sekarang kita hitung inverse-nya. 1 per determinan C dikalikan dengan adjoint C. Nah, 1 berarti di sini kita tulis 1. Determinannya berapa? Determinannya adalah 1. Berarti di sini 1 per 1 dikalikan dengan adjoint C. Adjoint yang mana? Adjoint yang ini. Nah, kita tulis dulu sini adjoint ini. Nggak usah deh, biar aja. Ini adjoint dari sini aja nih. Adjointnya ada di sini. Tadi setelah kita hitung, kita kalikan saja dengan adjointnya. Minus 24, 20, min 5, 18, min 15, 4, 5, min 4, 1. Nah, kita hitung 1 per 1 ini bisa kita anggap sebagai 1. Berarti 1 dikalikan dengan minus 124 sama dengan minus 24.
1 dikalikan dengan 20 sama dengan 20. Nah, jadi setiap 1 dikalikan dengan ini, 1 dikalikan dengan adjoint matrix ini, hasilnya akan sama. Maka C inverse-nya itu sendiri yaitu masih sama, jawabannya ini. Kenapa bisa jawaban ini? Karena setelah dikalikan dengan 1 per determinan C, dia menghasilkan jawaban yang sama seperti kita menghitung adjoint di sebelumnya. Maka jawabannya masih sama karena dikalikan dengan 1. Min 24, 20, min 5, 18, min 15, 4, 5, min 4, dan juga 1. Jadi inilah untuk inverse matrix C. Sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang materi limit fungsi aljabar. Nah, sekarang di sini kita lihat ada sebuah soal limit X mendekati 3 dengan X kuadrat min 9 per X min 3. Nah, sebelumnya kita substitusikan dulu nih. Setelah kita substitusikan, jika hasilnya 0 per 0, kita bisa cari menggunakan rumus de L'Hopital atau rumus pemfaktoran. Nah, sekarang kita substitusi dulu nih. Kita buktikan apakah hasilnya sama dengan 0 per 0. Berarti langsung saja limit X mendekati 3. X mendekati 3. Kita ganti setiap X dengan variabelnya dengan 2. Variabel X dengan 2. Di sini berarti 3 kuadrat min 9 per 3 dikurangi 3. 3 dikali 3 kuadrat sama dengan 9. 9 dikurangi 9 sama dengan 0. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini tidak bisa kita anggap sebagai limit. Tidak bisa kita anggap sebagai jawabannya. Jadi sekarang kita menggunakan cara pemfaktoran saja, cara yang paling dasar. Nah, kita cari dulu nih bentuk faktor dari X kuadrat min 9. Berapa? Nah, itu gampang sekali. Yaitu bentuk faktornya adalah, tulis ulang dulu di sini, limit X mendekati 3. Kita faktorkan, bentuk faktornya itu adalah X min 3 dikalikan dengan X plus 3 per X min 3. Nah, ini kalau kita jumlah, X kali X sama dengan X kuadrat min 3, X dikali 3. Jadi ketika jumlahkan ini, dia akan menghasilkan X kuadrat minus 9. Ini adalah bentuk faktornya, jadi dipecah. Jika dijumlahkan atau dikalikan, dia hasilnya akan sama, jadi X kuadrat minus 9. Nah, karena di sini angkanya sama, ini bisa kita coret, sisa X plus 3. Setelah kayak gini, bisa kita substitusikan setiap X-nya. X-nya kita ganti dengan 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ini adalah hasil dari penjumlahan limit fungsi aljabar, yaitu 6. Nah, sekarang kita akan mulai ke soal yang terakhir. Soal selanjutnya yaitu materi turunan. Menentukan turunan dari Y X pangkat 3 min 2X dikalikan dengan X kuadrat ditambah X. Nah, rumusnya itu sama dengan jika kita ingin menentukan turunan yang memiliki 2 variabel seperti ini, kita anggap sebagai Y aksen sama dengan rumusnya adalah U aksen dikalikan dengan V ditambah U V aksen. Nah, U-nya yang mana? U-nya itu variabel yang pertama. Ini U, ini kita anggap sebagai V. Nah, ini kita dua-duanya kita turunkan dulu nih, seperti rumus turunan pada umumnya. Di sini kan ada 1 nih, berarti 1 dikali 3 sama dengan 3X. 3-nya dikurangi 1 pangkatnya, jadi 3X pangkat 2. Lalu min 2 dikali 1 di sini karena sudah terpakai, jadi X-nya habis. Sisa min 2. Ini U aksennya. Sekarang kita cari V aksennya. Sini ada 1 dikali 2 sama dengan 2X. 2-nya dikurang 1. Jadi sisa 1 pangkatnya. Ini sama saja seperti 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, sekarang kita operasikan sesuai rumusnya, mencari Y aksennya sama dengan U aksennya berapa? U aksennya adalah 3X pangkat 2 minus 2
dikalikan dengan V. V-nya itu ini. Tulis ulang di sini X2, X kuadrat ditambah X, ditambah U-nya kita tulis ulang. X pangkat 3 minus 2X dikalikan dengan V aksen. V aksennya 2X plus 1. 2X ini. Nah, sekarang bisa langsung saja kita hitung yang perkalian dulu sesuai dengan aturan kabel takur. 3X kuadrat dikalikan dengan X kuadrat. Nah, ini masih sama 3, namun pangkatnya jadi ditambah. Jadi pangkat X pangkat 4. 3X kuadrat dikalikan dengan X masih sama, dia pangkatnya bertambah. Jadi 3X pangkat 3. Lalu min 2 dikali X kuadrat sama dengan min 2X kuadrat. Min 2 ditambah dikali X sama dengan min 2X ditambah X pangkat 3 dikali 2X sama dengan 2X pangkat 4. X pangkat 3 dikali 1 sama dengan X pangkat 3 min 2X dikali 2X sama dengan minus 4X kuadrat. Min 2X dikali 1 sama dengan min 2X. Nah, ini kita jumlahkan. Kita cari dulu yang pangkatnya sama, kita taruh di paling besar. Kita taruh di paling depan, paling besar. 3X4 ditambah 2X4. Di sini berarti 5X pangkat 4. Ini kita coret. Ini kita coret. Lalu 3X pangkat 3 ditambah X pangkat 3 sama dengan 4X pangkat 3. Ini coret. Sisa 2X pangkat 2. 2X minus 2X pangkat 2 bertemu 4X pangkat 2, berarti sini minus 6X pangkat 2 min 2X ketemu min 2X sama dengan min 4X. Ya. Jadi inilah jawabannya dari soal ini. Y aksennya berapa? Sama dengan Y aksen dari turunan tersebut adalah 5X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 minus 6X kuadrat minus 4X. Inilah jawabannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pengerjaan ulangan akhir semester mata kuliah matematika bisnis. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit dari video. Muhammad Al-Fauzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.